keutamaan khasiat daripada surah Al-Insyirah, kemudian ada kaifiat mengamalkannya, ya. Kalau untuk menggembirakan Nabi, membahagiakan Nabi, menyenangkan Nabi, baca saja 1 kali setiap saat. Tapi kalau ada hajat-hajat tertentu, itu pakai kaifiat menurut masyaikh, menurut para ulama. Kandungan-kandungan yang tersirat di dalam surah Alam Nasyrah atau Al-Insyirah itu disebutkan di dalam hadis. 1, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a surat Alam Nasyrah fa ka'annama ja'ani wa ana muqtammun fa furija'ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca surah Al-Insyirah, bismillahirrahmanirrahim, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa isa faragta fansab wa ila rabbika faragha. Kata Rasulullah, siapa yang membaca surah Al-Insyirah, paka'anna maja'ani, seakan-akan orang itu telah datang menemui saya. Subhanallah, Masya Allah. Seakan-akan saat itu orang datang menjumpai saya, wa ana muqtammun bihi, sementara saya saat itu dalam keadaan susah. Fafurija anni, maka dengan datangnya orang itu kepadaku, maka susah itu pergi. Menurut ulama dan ahli tafsir hadirin, maksudnya adalah bahwa di antara keutamaan kemuliaan ketika kita membaca surah Al-Insyirah, maka seakan-akan kita telah menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada perjumpaan di dunia maupun di akhirat kelak hadirin yang paling termulia di sisi Allah, kecuali ketika seorang hamba bisa memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu amalan agar kita bisa bertemu dengan Nabi nanti di hari kemudian, dawamkan, lazimkan surah ini, baik di dalam salat, di luar salat, berdiri, duduk, menunggu tidur. Jadi orang yang membaca surah Al-Insyirah, hakikatnya dia sedang membahagiakan Nabi, dia sedang menyenangkan Nabi. Dan di dalam kitab Al-Minhaju As-Sawi, bahwa barang siapa menyenangkan Nabi, menggembirakan Nabi, maka itu derajat yang paling tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, hikmahnya ketika kita membaca surah Al-Insyirah atau Alam Nasyrah. Jamaah duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa man dawama ala qiraatiha dubura salawatil hamsi yassarallahu amrahu wa farraja hammahu wa rasakahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang membaca Al-Insyirah setiap selesai salat fardu atau salat 5 waktu, maka Allah akan memudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedua. Yang ketiga, wa man qara'aha dubura kulli salatin tis'a marratin fakkallahu usrata wa yassara rizqahu. Ini ada kaifiatnya lagi. Barang siapa membaca setiap selesai salat fardu surah Al-Insyirah 9 kali, 1, fakkallahu, Allah akan menghilangkan semua penderitaannya. Yang kedua, Allah akan mudahkan semua perkaranya atau urusannya. Yang ketiga, anuloh dende, wa man qara'a dubura kulli salatin arba'ina marratan sab'a ayamin mutataliyatin agannahu Allahu bila syakkin wala syubha. Subhanallah, ya mindeka penipu ya. Nakua Nabi sallallahu alaihi wasallam nakua pandritata nakua gurunta, barang siapa yang membaca surah Al-Insyirah setiap selesai salat fardu 40 kali,
selama 7 hari berturut-turut. Nah, 40 kali selama 7 hari berturut-turut, aghnahullahu bila syakkin wala syubhatin, maka Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya akan mengkayakan tanpa ragu. Yang kelima, wa min hawasiha, diantara khasiat-khasiatnya, rahasia-rahasia keutamaan-keutamaannya lagi surah Al-Insyirah, wa man ta'assara alaihi amra min umuri dunya wal akhirah falyatawadda wal yusalli rakataini wa yaqra'u ba'dal fatihati ma tayassara summa yajlisu mustaqbilal qiblati mutawajjihan ila Allah taala wa yaqra'aha adada hurufiha summa yas'alullaha hajatahu fa innahu tuqda bismillah. Luar biasa. Apa yang punya kesukaran maslahah dari kesukaran hidup di dunia dan di akhirat. Mungkin rata-rata kan kita punya masalah, ya siapa yang punya urusan-urusan sukar di dunia atau urusan-urusan perkara akhiratnya, misalnya lah baluk ki toko nulet mau batu pabaliatan ke jari tapi ero kimbalukangi, atau misalnya landat dari polisi anatta nanuloi saingan, ini kan masalah di atau ini balak naja balukan lebak mi ni iklan apa lebak mi ni wakam apa rena di Facebook ni pantama yang kore di Bulukumba dagang bantai dagang jadi konto dagang se-Indonesia dagang tapi tidak ada yang beli. Ya ini solusinya. Apa yang harus dilakukan? Satu, hendaklah dia pergi berwudu. Jadi niat lagi balukan tapi anda najaris ya rendah batin pala, hendaklah dia pergi salah sunnah berwudu, kemudian salah sunnah, melakukan salat 2 rakaat. Ini bisa salah hajat, bisa salah sunnah mutlak. Jadi ada itu salah sunnah mutlak. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dan dia membaca surah Al-Fatihah di dalam salatnya dan ambil surah-surah yang ringan jadikan pengupu. Kemudian setelah salat 2 rakaat, hendaklah dia duduk di tempatnya salat sambil menghadap ke kiblat, kemudian menjaga hatinya untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca surah Al-Insyirah sesuai dengan jumlah hurufnya. Berapa hurufnya surah Al-Insyirah? Itu menurut tafsir An-Nawawi jumlah hurufnya 152 kali. Jadi 152 kali dibaca, kemudian meminta apa hajatmu ya Allah, semoga dengan kemuliaan Al-Insyirah tolong ya Allah dalam waktu dekat rumah saya ini langsung laku. Nah, maka Allah pasti tunaikan apa yang dia inginkan. Ini yang terakhir sekali. Wa man qara'aha kulla yaumin waqtu duha mi'atai marratan ra'a minha hazil hawasil qaribati wal asrarul ajibati wa man qara'a linaila kulla matlubin walidafi kulli mauhubin kulla yaumin sab'i mi'atin marratin aw alfa marratin ma'al basmalati ila ayyahsulal maqsuda falyandur amra kaifa yakun. Kaifiat selanjutnya, barang siapa yang membaca surah Al-Insyirah setiap hari di waktu duha. Waktu duha itu 6:30 sampai tergelincir matahari di. Bagus dibaca pada saat kita selesai salat duha atau tidak sempat salat duha yang meneki baca. Nah, sahabat mungkin lalampa kirapa, nah pun natanda kirapa andre na cair. Dan dibaca doa. Barang siapa yang membaca surah Al-Insyirah setiap kulla yaumin, setiap hari waktu duha mi'atai marrah 200 kali, maka dia akan melihat dalam kehidupannya keajaiban-keajaiban yang dia tidak pernah rasakan dan lihat sebelum mengamalkan ini. Dan barang siapa yang membaca surah Al-Insyirah karena ingin mendapatkan sesuatu, mungkin lamali opportunity atau lana palampai umrah si batu keluarga yang dimaksudna. Barang siapa yang ingin mendapatkan apa yang dia tuntut atau menghilangkan segala yang dia takuti, maka hendaklah dia membaca 700 kali atau 1000 kali setiap hari.
dibaca setiap hari 700 kali atau 1000 kali, menurut pengarang kitab ini saya tidak bisa lagi berkata-kata apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Nah, tanta minta mungkin depan ditata. Saya kira itu satu keutamaan khasiat daripada surah Al-Insyirah. Kemudian ada kaifiat mengamalkannya, ya. Kalau untuk menggembirakan Nabi, membahagiakan Nabi, menyenangkan Nabi, baca saja 1 kali setiap saat. Tapi kalau ada hajat-hajat tertentu, itu pakai kaifiat menurut masyayikh, menurut para ulama. Di antaranya, siapa yang membaca setiap selesai salat 9 kali, ada yang 9 kali. Yang kedua, siapa yang membaca selama 7 hari berturut-turut sebanyak 40 kali. Ada juga kaifiatnya membaca, melaksanakan salat sunnah 2 rakaat dulu, ya. Kemudian dia baca sesuai dengan jumlah huruf Al-Insyirah, yaitu 152 kali. Maka apa yang dia inginkan tercapai. Yang keempat, baca di waktu duha 200 kali. Yang terakhir ini yang ditantang kita, ya. Siapa yang membaca 700 kali sampai 1000 kali, maka kata penulis kitab ini, saya tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. Saya kira demikian. Ada pertanyaan?